Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ba'du. Kita awali dengan lafaz tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ma ba'du. Baik, kita lanjutkan bahasan kita setelah sebelumnya tentang fi'il madhi. Nah, ini tentang jumlah fi'liyah secara umum ya. Jadi dalam jumlah fi'liyah ada tiga komponen dasar, ada fi'il, fa'il, dan juga maf'ul ya. Nah, di sini kita lebih mendalami lagi tentang aturan pelak keluar ya. Sebenarnya sudah dibahas di unit ini sebelumnya, tapi nanti ada beberapa tambahan ya, khususnya di bagian maf'ul ya. Kalau sebelumnya maf'ul kita hanya tahu istilahnya maf'ul saja. Nah, ini nanti ada istilah maf'ul mutlak atau muta'alliq bil fi'il. Nanti insya Allah akan kita dalami. Kemudian nanti memahami makna dari urutan yang tidak normal ya. Kalau jumlah fi'liyah yaitu dasarnya atau urutan normalnya yang kurang lebih ada fi'il diikuti dengan fa'il baru ada maf'ul. Nah, nanti ada khususnya maf'ul ya yang bergerak mendahului fa'il atau fa'il fi'il ya. Nah, insya Allah nanti bahasan kita kurang lebih di aspek-aspek tersebut. Oke, kita review sedikit tentang jumlah fi'liyah komponennya. Ada fi'il, ya ini tindakan yang harus ada ya. Namanya jumlah fi'liyah berarti harus ada fi'ilnya. Dan juga fa'il, ya pelakunya. Dan juga harus ada ya. Jadi seringnya fi'il itu ya, misalkan kata nasoro. Nah, di dalamnya sudah terkandung fi'il dan juga fa'il. Jadi sudah automatically ya di dalamnya ada fa'ilnya gitu ya. Adapun nanti probabilitasnya bisa jadi fa'ilnya itu ada di dalam sini atau di luar ya nanti akan kita bahas. Kemudian keterangan maf'ul ya. Ini sifatnya tambahan ya. Boleh ada, boleh tidak. Ya, maf'ul keterangan yang mana statusnya nasab ya tidak harus ada. Jadi eh, komponen jumlah fi'liyah itu cukup ada fi'il dan fa'il. Maf'ul sebagai tambahannya. Oke. Nah, misalkan latihan menguraikan. Misalkan alimtum ya. Berarti fiilnya alima, fa'ilnya atau pelakunya adalah antum. Wa ya'murunan nas ya. Nah, di sini kita tahu ya'muruna ya. Ini pakai ya belakangnya una, ini domirnya adalah hum. Nah, pelakunya adalah hum. Nah, jadi fiilnya ya'muru ya. Kemudian domir pelakunya adalah hum. Wa anzalna ya. Nah, wa anzalna maka pelakunya adalah nahnu. Wa 'allama Adam al-asma, nah maka pelakunya adalah huwa. Nah, kalau huwa atau hiya nanti di pelajaran sebelumnya kita sudah bahas ya. Kalau huwa atau hiya memungkinkan dari pelak keluar dengan catatan ada yang rofa setelahnya. Kebetulan di sini tidak ada yang rofa. Maka pelakunya tetap ada di sini. Wa 'allama berarti dia. Ya, dia telah mengajarkan. Wa akhadna, nah di sini juga sama ya. Wa akhadna berarti di sini pelakunya adalah nahnu ya, fa'ilnya adalah nahnu. Dzalikum khairul lakum. Nah, kalau ini jumlah ismiyah ya, tidak ada pelakunya atau fiilnya. Nah, nah ini ya tadi sudah disinggung sedikit dalam aturan fiil ya, ada aturan fa'il, ada fa'il yang letaknya di dalam ya, di dalam fiil tersebut atau ada di luar fiil tersebut ya, atau disebut dengan fa'il luar atau naibul fa'il luar ya. Naibul fa'il ini istilah yang digunakan untuk fiil pasif ya. Kalau di sini fa'il digunakan untuk istilah fiil yang aktif. Nah, kalau naibul itu penggantinya fa'il atau korban ya, sering disebut dengan korbannya ya. Kalau di sini disebut dengan pelakunya. Domirnya sama ya, harus berdomir huwa hiya. Misalkan kata nasoro berarti cuman bisa nasoro atau nasorot. Nasoro atau nasorot ya. Huwa atau hiya. Nah, statusnya setelah ini ya harus rofa dan dia harus di belakang fiil
catatan lainnya, gendernya harus sama. Bilangannya bebas ya. Misalkan ya, kata misalkan Nasoro al muslimuna muslimuna. Nah, Nasoro ini domirnya huwa, berarti mungkin kan setelahnya ada pelaku ya, pelaku luar. Karena di sini rofa ya, rofa ya letaknya setelah fiil, gendernya sama-sama laki-laki. Di sini juga laki-laki. Meskipun bilangannya di sini tiga, di sini satu tidak ada masalah. Yang penting gendernya. Jadi, berarti di sini al-muslimuna sebagai fa'il. Contohnya di sini ya, kalau al-muslimu berarti muslim-muslim orang muslim itu telah berkata. Qala al-muslimani dua muslim itu telah berkata. Qala al-muslimuna ya orang-orang muslim itu telah berkata. Ini juga sama qalatil muslimatu muslimah itu berkata. Qalatil muslimatani dua muslimah itu telah berkata. Qalatil muslimatu muslimah itu telah berkata. Jadi tidak ada masalah kalau gender bilangannya beda ya. Yang penting adalah gendernya harus sama. Ja'a ja'akal munafiquna. Nah, ini menguraikan ya. Ja'akal munafiquna. Siapakah pelaku yang ada di sini ya? Maka kita cek ya. Ja'a ini fiil untuk domir huwa. Al munafiquna ini rofa. Sama-sama laki-laki. Berarti pelakunya al munafiquna. Berarti orang-orang munafik itu ja'a datang kepada kamu ya. Bukan dia datang kepada kamu orang-orang munafik, tapi orang-orang munafik itu sebagai fa'ilnya, pelakunya. Oke, silakan coba Pak Ani. Alima kullu nasim masyarabahum. Yang mana pelakunya? Di dalam apa di luar? Silakan Pak Ani. Masih kemute. Hmm, alamak alamak kulu sebau. Fiilnya mana nih fiilnya? Ya, itu Pak Ustadz. Yang Alamak. alima nih ya. Alima ya. Nah, fiilnya Alamak. alima. Domirnya, domirnya apa nih kalau alima? Dari huwa Ah, sampai nahnu kira-kira apa ah, nih? alim Kayak kata nasoro, alamak. nasoro, nasoro, nasoru. Nah, itu Alamak. Ini domirnya apa? ah, huwa. Oke, huwa. Berarti kalau huwa berkemungkinan setelahnya ada pelaku luar. Nah, ceknya ada nggak yang rofa setelah fiil ini? Ada yang Ah, rofa? aku ku yang rofa ku kulu Pak. Oke, kulu. Nah, ini berarti rofa. Dan bilangannya, dan gendernya sama. Sama-sama laki-laki, sini juga laki-laki. Berarti apa? Berarti kalau masyoroba ini nggak mungkin ya, karena dia masyoroba ini nasab ya. Unasin. Nah, ini nggak mungkin juga sebenarnya, tapi ada kaitannya nggak dengan hulu? Ada kaitan fragmennya nggak? Ada. Nah, fragmen apa? Itu Pak. Nah, betul. Jadi, ya, Kunasin. ah, Hmm. pelakunya adalah hulu nasin. Baru fiilnya ini, nah ini sebagai apa? Ini sebagai maf'ul nanti. Aku. Nah, ini Hmm. fa'il, ini fiilnya, ini maf'ulnya. Gitu. Jadi caranya cek dulu ya, fiilnya ini domirnya huwa atau hiya. Kalau dalam fi'il madi kan gampang ya mengeceknya.
Kalau tidak ada tambahan berarti huwa. Kalau ada tambahan tak belakangnya, tak sukun, berarti Iya. ya. Nah, cek aja. Kalau nggak ada yang rofa, berarti pelakunya ada di dalam sini. Kalau ada, berarti pelakunya di luar sini. Nah, gitu. Oke, silakan Pak Andi. Warafa'na fawqakumut tura. Wa rafa'na fawqakumut tura. Mm-mm. Eh, Ini. fiilnya warofa, warofa ya, warofa, Fi'ilnya, rafa'ah. rofa, Rafa'ah. rofa, Hmm. ya. Untuk domirnya ini domir dalam Mm-mm. kami ya. Ya, betul. Nahnu ya. Warafa'na. Ya, Ya, rafa'u sampai rafa'tu, rafa'na. Nah, sahih. Oke, ya. lanjut Pak ini lagi. Walil kafirina azabun muhinun. Hmm, walil kafir ada Hmm. uh, Pertama kali dicek apakah ada fiilnya. Nah, itu dulu. adaba. Azaba kalau pakai tanwin nggak mungkin jadi fiil. Oh, oh iya. Eh, lil kafiri. La, adabi. Kira-kira dari sini ada nggak fiilnya? Eh, kafo. Filnya lil. Nggak ada Ya, ini Mas. nggak ada di sini. Ini ini jumlah ismiyah. Coba ismi ya. Nah, azabun muhinun ini rofa pertama. Ini mubtada lil kafirina ini muta'alliq bil khabarnya. Ya. Yang bawahnya apa? Apa nih? Hadara Eh, Ya'qub al-mautu. Hadoro. Gua. Oke. Wa, ada nggak yang rofa setelahnya? Ya, kubal mautu. Ya, ya, Ya'qubal ya mautu. kubal mautu. Ah, yang mana? Yang rofa yang mana? Yang rofa, yang rofa mau ini al maut, maut al mautu ya. Iya, betul. Meskipun berselisih jauh, gak ada masalah. Nah, jadi cara mengartikannya, al-mautu hadara Ya'qubah. Hmm. Maut, ya kematian itu mendatangi Yakubnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan nggak berlaku ya. Siapa yang di depan dialah pelakunya di situ kan. Ini hadoro mendatangi Yakub ini kematian. Berarti kan kalau dalam bahasa Indonesia Yakub mendatangi kematian gitu ya ini jadi sangat berantakan ya terjemahnya. Tapi dalam bahasa Arab dilihat dicek siapa yang rofa. Nah itu pelakunya. Maut ya mendatangi Yakub ya kematian mendatangi Yakub. Nah gitu. Hmm. Oke. Pak Andi, annahul haqqu min rabbihim. Annahul haqqu min rabbihim, ini tidak ada fiilnya. Oke, ini jumlah ismiyah ya. Ismi ya. Nah, annahu ini mubtada, al haqqu ini khabar ya, rofa kedua. Annahu kenapa mubtada? Karena dia harf nasab wa ismuha ya, masih ingat ya, salah satu ininya harf nasab wa ismuha atau rofa pertama. Nah, rofa kedua atau rofa setelah mubtada ini sebagai khabar mir rabbihim ini muta'alliq bil khabar. Ya, jar majrur sebagai muta'alliq bil khabar. Satu lagi Pak Andi. Sa'alaka ibadi. Sa'alaka ibadi, eh, sebagai fiilnya sa'ala. Oke, betul, salah. Ada nggak rofa setelahnya? Rofaknya ini eh, ibadi, Betul. Kenapa ibadi sebagai rofa? Bisa dijelaskan? eh, karena dia nyambung ke zomir Hmm? apa zomir tempe apa namanya, Iya, ada zomir bertempel.
Tempel Tempel siapa? ya. Siapa itu? Eh, saya. Ya, betul. Heeh. Ya. Aslinya begini. Iya. Aslinya ibadui. Cuman Hmm, karena di dalam bahasa Arab ini nggak bisa dibaca, jadi dibacanya ibadi. Nah, ini iya, aslinya iya. ibadu. Nah, di sini harusnya ibadu i. Cuman nggak bisa ibadui. Nah, ini orang-orang Arab Iya. bacanya ibadi ini rofaknya. Berarti Iya. sebagai pelakunya. Oke. Nah, kalau ini sama ya tadi jumlah ismiyah ya karena ada inna. Inna Safa wal Marwata ini mubtada min sya'airillah ini mubtada bil khabar. Oke, sekarang latihan tentukan fa'ilnya bisa di dalam atau di luar. Ini kayaknya langsung aja ya, biar kita masuk ke langsung ini lisan. Dzannal mu'minuna wal mu'minatu. Silakan dari Pak Ani. Kira-kira pelakunya ada di dalam apa di luar? Nah, kalau ada di dalam siapa, kalau di luar siapa? Sebentar ya, saya ambil cari sebentar. Silakan Pak Hani. Eh, Dzannal mu'minuna wal mu'minat. Donal Mukminun ini eh, failnya luar. Betul? Don, Siapa itu? Dona al Mukminun. Mm-mm. Dzannal mu'minuna karena ada pakai wa ini satu rangkaian. Ya, Dzannal oh ya, mu'minuna wal mu'minatu. Mukminati. Nah, ini Oh, satu rangkaian. oke. Ya, Oke, lanjut Pak Andi. Waja'altu lahu malam mamdudan. Wa ja'altu lahu malam mamduda. Ini eh dhamirnya di dalam. Oke, siapa? Wa ja'altu Hmm, saya. betul, Ana ya. Ja'ala, ja'ala, Ya. ja'alu, ja'altu, ja'al. Oke, silakan Pak Ani. luar Hmm. kadzaba ashabul aikatil mursalina. Ashabul aikatil mursalina. Oke, betul. Ya, ashabul aikatil mursalina. Sahih. Lanjut, Zaharul fasadu fil barri wal bahri. Silakan Pak Andi. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Ini dhamir luar. Oke, siapa itu? Al fasadu. Oke, al-fasadu sebagai pelaku luar ya. Oke, silakan Pak nih. Wadarabana lakumul amsal. Silakan Pak Ani. Wadorobna lakumul amsala peraku dalam. Oke, siapa itu? Nahnu Oke. Qala al-kafiruna inna hadza lasahirun. Monggo, silakan Pak Andi. Qalal kafiruna inna hada lasahirun. Ini dhamir luar. Mm-mm. Al kafiruna. Oke, saya al-kafiruna sebagai pelaku luar. Zahaba an Ibrahim ar-raw'u. Silakan Pak Ani. zahaba peraku luar. Siapa pelakunya? Eh, kan bawah. Ibrahim Rau'u. Yang rofa yang mana? Ibrahim Rau'u. Ibrahima, apakah rofa? Oh, Masih ingat sampai fleksibel nama orang non Arab
ya. Rofaknya U, nah nasabnya dan jarnya A. Nah, Hmm, berarti yang rofa yang mana berarti? yang rof Ya, hanya tinggal ar-raw'u. ar arrow, Hmm, iya. ar-raw'u saja. Ar-raw'u sebagai pelakunya. Ya, artinya apa itu? Ustaz, arrow. Raw'u, raw'u itu apa ya? Zahaba itu pergi. Sebentar. Raw'u. Falamma dhahaba. Oh, rasa takut. Oh, Raw'un. Jadi rasa takut pergi ya dari Ibrahim. Bukan Ibrahim pergi ke rasa takut ya, tapi ya, ya. rasa takutnya menghilangi atau apa Rasa hilang dari Ibrahim, telah hilang pergi dari dari Ibrahim. Ibrahim ya. Mm-mm. Oke, silakan Pak Andi. Walaqad ja'ahum Musa bil bayinat. Walaqad ja'ahum Musa bil bayinat. Ini pelaku luar Mm-mm. Siapa tuh? Musa. Betul, Musa ya. Pelaku luarnya Musa karena Musa itu bentuknya sama semua ya. Musa, Musa, Musa. Ya, rofa nasab jar sama. Jadi ja'a itu domir aslinya ja'a Musa ya. Musa apa nih? Ja'a datang mendatangi mereka ya. Dan sungguh Musa ya mendatangi ja'a datang kepada mereka bil bayinat ya dengan petunjuk. Oke, silakan Pak Ani. Kadzabat qablahum qaum Nuhi wa ashabu rasi wa Thamud. Kadzabat hia, ini pelaku Mhm. luar. Oke, Qabalahum ada nggak yang ya ke ke qabla qaumun Nuhim hmm, Wasamud, gimana? Wasamud, Wasamudu. Nah, kalau ada wa di sini berarti curiga depannya siapa? Ini kata Kok sambung nih. hmm, Depannya siapa lagi? Samudu. Samudu, oke, satu. Kalau ada wa, itu bisa kan. Misalkan saya makan nasi dan tempe. Dan tempe berarti Oh ya, sebelumnya ada siapa? kaumu. Kaumu dari sini. Nah, kaumu Nuhi wa ashabur rasi. Nah, ini kata sambung. Wa. Nah, Oh, kadzabat qablahum qaumu Nuhi wa ashabur rasi wa Thamud. berat- Semuanya merupakan pelakunya. Kenapa dari sini? Kaumu rofa, ashabu rofa, samudu rofa. Nih pelaku semua dari kadzabat. Oke. Pak Ustadz, yang tadi Hmm? eh, bahwa fa'il itu setelah fi'il tadi berarti kita eh, nggak harus begitu ya, Pak Ustadz? Nggak harus setelahnya persis. Eh, Boleh terjadi ini kan terjadi dengan qoblahum ya. ya, Nah, tidak harus persis setelahnya, tapi dia letaknya setelah di sini. Setelah nggak mungkin dia ada di depan sini ya. Nah, tapi biasanya hmm, setelah dari fiilnya. ya, syukran Ustadz. Jadi silakan Pak Andi. Wajah ala syamsa sirojan. Wa ja'ala syamsa siraja. Ini pelaku dalam. Ya, siapa? Wa. Ya, huwa. Karena di setelahnya tidak ada lagi yang rofa ya. Syamsa Ya. sirojan in nasab. Jadi pelakunya di sini. Oke, silakan Pak Ani. Qalat namlatun ya ayyuhan namlu.
Pelaku luar kolat iya. Ya, betul. Ada yang rofa lagi. Eh, Namlatun Mm-mm. ya ayuhan namlu. Hanya di sini saja. Nah, kenapa Oh, di sini? Karena ini isinya seruan untuk dan oh ini iya. juga laki-laki ya. Ya ya. Nah, Yes. Namlatun ya apa namanya? Semut betina ya berkata kepada pasukannya, pada teman-temannya, ya ayuhan naml. Ya, wahai apa semut-semut gitu ya. Nah, tapi di sini ratu ya, ratu semut ya yang teriak di dalam kisahnya Nabi Sulaiman. Sulaiman ya. Nah, Nabi Sulaiman pas datang itu kan yang teriak ratunya ya. Ratu semut yang teriak pada semut-semut yang lain. Nah, jadi yang berkata ini satu aja. Nah, kalau ini isi perkataannya, ya ayuhan namlu. Oke. Monggo, selanjutnya Pak Andi, syaghalatna amwaluna wa ahluna. Saghalatna amwaluna wa ahluna. Ini pelaku pelaku luar, Ustaz. Siapa pelakunya? Amwaluna Mm-mm. wa ahluna. Oke, sorry. Nah, di sini hati-hati ya, meskipun di sini ada na belakangnya, ini tidak sebagai pelaku dalam ya, tapi dari syagulat senayan. Pakai tak sukun seperti ini. Nah, inilah domir hia. Berarti setelah hia, mungkin kan ada pelaku luar. Pelaku luar mana? Amwaluna. Wa ahluna. Nah, ini kenapa dianggap perempuan? Amwal itu harta-harta. Ahlun, nah itu dianggap juga apa istilahnya dalam unit satu itu eh, jamak taksir ya. Nah, jamak taksir. Jadi banyak tapi dianggap satu perempuan ya. Amwal dan ahlun ya. Ahwal ya. Ahlun ya. Ahluna yaitu jamak taksir ya masuknya. Kemudian kadzabu bi ayatillah. Silakan Pak Ani. Pelaku dalam kadzabu hum. Oke, hum ya. Oke, Pak Andi, idhammat ta'ifatani minkum. Pelaku luar Siapa tuh? atau ifatani. Oke, sahih. Karena ini perempuan ya. Ya. Ta'ifatani. Ini perempuan. Nah, ini Hamad juga perempuan. Jadi pelaku luar di sini. Dan dia rofa ya. Ta'ifatun, ta'ifatan, ta'ifatin, ta'ifatani, ta'ifataini, ta'ifataini. Nah, ini perempuan tapi bilangannya dua. Tidak ada masalah kalau bilangannya dua. Ya, yang penting gendernya sama. Ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Silakan Pak nih. Pelaku luar. Siapa? Pelaku luar jaat failnya Cari yang rofa. bil busro. Bil busyra. Ba itu huruf apa? Oh, ini ya. Jar majrur Ya, ya. jarang-jarang nggak mungkin berarti. Rasul Ibrahim I, apa non Ibrahima itu Nah, ini kalau apa Ibrahimah nggak mungkin nasab. Nggak mungkin ya roh. nomor Rofa Nah, ya. karena Ibrahimu, Ibrahimah. Berarti Rasulu ya. kemungkinannya, nah di sini Rasulu. Rasulu, Rusulu ya. Ini juga sama ya. Dia dianggap ini kan rusulu di sini ciri rofaknya di sini. Rusuluna Ya. ini paket idofah ya. Kenapa di sini ini apakah sama gitu ya? Ini kan rofaknya terpenuhi. Apakah dia sama-sama jat jaat sini kan perempuan ya. Nah, domir hia. Rusulu ini kan kayak laki-laki tapi dia dianggap perempuan. Kenapa dianggap perempuan? Karena dia masuknya jamak taksir. Nah, taksir ya masih ingat ya aturan jamak Ya. taksir yang ini kebetulan berakal ya jamak taksir berakal kemungkinannya dua bisa satu perempuan atau tiga laki-laki. Nah ini yang dalam hal ini dia dianggap satu perempuan. Oke,
Lanjut. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Hmm. Ini pelak keluar. Hmm. Siapa tuh? Al ardu. Sohi. Nah, hati-hati di sini ya, nggak kelihatan ciri domir iyanya. Kenapa? Karena wa akhrajat ya berubah menjadi kasroh karena ada alif lam ya. Aslinya wa akhrajat al ardu. Nah, itu kan nggak bisa dibaca. Jadi dihidupkan dengan kasroh. Wa akhrajatil ardu. Ardunya rofa. Dianggap dianggap perempuan kenapa? Karena ardu ya, Arab setso masih ingat ya. Arab setso dianggap perempuan. Ardu Syamsun sama Una itu ya. Seterusnya. Silakan. Selanjutnya Pak nih. Mana ahlul Amana kitab? ahlul kitab pelak keluar. Siapa pelakunya? Ah, ahlul kitab tapi kok ini ya ada bi ya jar. Gak apa-apa. Yang penting kan ciri pertamanya. Oke, Pak. ya Ciri pertamanya di sini. ya Rofa. ahlul ya. Nah, kalau Benar. dia di sini satu rangkaiannya ada yang nasab, ada yang jar, nggak ada masalah. Ini kan ciri fragmennya keikut di sini. Tapi yang pertama kali dihukumi adalah yang pertama kali rofaknya di sini. Nah, ini Ya, satu rangkaian. Oke. Selanjutnya wa makaru makarau makarom kubbaro. Silakan Pak Andi. Wa makaru makron kubbara. Ini dhamir dalam, pelaku dalam. Siapa? Hmm? Hum. Ya, sahih. Ya, makaru. Ya. Silakan Pak Ani, qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum. Betul ya Rabbikum. Cari dulu fiilnya, yang mana Ya, fiilnya? kot kot jaat Oke, ja'at. Ya, domirnya apa tuh? jaat jaat itu hia Oke, domir hiya. Ada nggak ya pelaku luarnya atau rofa setelahnya? mau idotun. Oke, sahih betul. Mau tuh ini pakai tak marbuto berarti sama-sama perempuan. Oke, selanjutnya silakan Pak Andi. Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ini pelaku luar. Siapa? Rob, Robbu, Robbun, Robbu ya. Nah, satu pakaian ya, satu rangkaian ya. Robbu dengan kah, robbuka. Robbuka ya. Mm-mm. Robbuka. Oke, ya kurang lebih begitu ya. Ini penentuan dalam menentukan apakah dia pelakunya ada di dalam atau luar. Pertama kali dicek fiilnya, apakah domirnya huwa atau hiya. Kalau huwa atau hiya, kemungkinan ada pelaku luar. Kalau bukan huwa hiya, ya bukan huwa atau hiya, maka pelakunya adalah di dalam. Nah, ini udah otomatis. Ya. Karena nggak mungkin fiil tanpa ada fa'il ya, artinya sudah include sebenarnya. Cuman kalau ada huwa atau hiya saja, maka dicek lagi nanti pelaku luarnya siapa. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin untuk fiil fa'il. Cukup Ustaz. Go. Cukup dulu Ustaz. Oke, kita lanjut ke maf'ul ya. Nah, ini komponen ketiga ya. Nah, maf'ul di unit sebelumnya kita sudah bahas, tapi masih yang sederhana ya. Ya, maf'ul itu bisa berstatus nasab. Nah, dan juga maf'ul itu bisa berupa fragmen. Nah, ini ya menjadi tambahan ya mungkin ya. Fragmen apa? Fragmen idhofah bisa, jar majrur bisa, mausuf wasifah bisa, isyarah juga bisa. Dan juga dia bisa isinya kantong. Kantong ini gimana? Nanti bisanya jumlah ada jumlah fi'liyah ya. Misalkan dari jumlah fi'linya fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, maf'ulnya di dalamnya bisa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah lagi. Nah, intinya dia sebagai keterangan ya. Nah, jadi kalau ada fragmen idhofah tapi diawali dengan fi'il, nah itu kita curiga itu adalah
maf'ul. Nah, bukan muta'alliq bil khabar ya. Kalau muta'alliq bil khabar temannya harus sama-sama isem. Tapi kalau ada idofa, jar majrur, masuk sifat, isyarah musyarah ilaih, maka dia masuk bagian dari fragmen juga. Nah, jenisnya bentar. Ini sudah kita bahas juga ya, maf'ul bihi untuk menjawab apa dan siapa, maf'ul fihi di mana kapan, maf'ul lahu kenapa, maf'ul hal bagaimana. Ya, bihi ya. Maf'ul bihi apa siapa, maf'ul fihi di mana kapan, maf'ul lahu kenapa, maf'ul hal bagaimana. Ya. Oke, boleh coba di review silakan Pak Ani. Ada 4 maf'ul yang sudah kita pelajari apa saja? Ma- Maf'ul bihi, Hmm. Untuk menjawab siapa tuh? ma'ul maf'ul bihi itu apa dan siapa. Oke, terus Ma, maf, maf'ul bihi, maf'ul maf'ul pakai Pak. maf'ul fih, Ya, maf'ul maf'ul bihi, fihi. maf'ul bihi, maf'ul fihi Mm-mm. itu apa siapa Mm-mm. di mana kapan. Oke, terus. Maf'ul lah, Oke, betul. maf'ul lah itu pakai bagaimana bagaimana ya? Bagaimana yang satunya? Oh, mengapa? Nah, mengapa? Betul. Mau Terus, mau bihi, maul bihi, maul fihi, maullah, maf'ul, apa tuh? Depannya pakai H. mau maul hal, maul Ya, full hal. maul hal itu mengapa, Mengapa udah tadi? Betulnya? mengapa bagaimana? Ya, bagaimana? Oke, silakan Pak Andi. Maaf, yang pertama maf'ul bihi Mm-mm. Menjawab pertanyaan. ini menjawab pertanyaan apa dan siapa. Betul. Terus, Yang kedua maf'ul bihi betul. Fihi. untuk menjawab di mana dan kapan. Betul. Terus, Yang ketiga maf'ul lahu mm-mm. untuk menjawab mengapa. Betul. Yang keempat maf'ul hal Mm-mm. hal untuk menjawab pertanyaan bagaimana. Oke, Alhamdulillah. Meskipun nanti ini ya, disclaimer di awal, jadi masing-masing beberapa pandangan dari ulama-ulama sorof ya, nahwu khususnya dalam memandang maf'ul ini berbeda-beda ya. Ada yang misalkan kata itu masuknya maf'ul bihi, tapi yang lain menganggapnya maf'ul fihi atau menganggapnya maf'ul lahu atau menganggapnya maf'ul hal. Jadi sangat mungkin terjadi perbedaan penisbatan ya. Ini dianggap fihi, lahu, hal ya. Tapi semuanya sepakat itu semua masuk bagian dari maf'ul ya. Jadi penisbatan ini sebenarnya memudahkan kita saja. Nah, cuman kadang-kadang memang ada perbedaan ya. Ini dianggap bihi, fihi, dianggap lahu ya, sudut pandangnya berbeda. Tapi sejatinya dia tetap dianggap sebagai maf'ul, itu yang paling terpenting ya. Nah, itu maf'ul yang standar kita pelajari. Nah, sekarang kita perdalam dua jenis maf'ul tambahan, yakni maf'ul mutlak, ya, maf'ul mutlak atau muta'alliq bil fi'il. Kalau dalam jumlah ismiyah, kita kenal dengan istilah mubtada, khobar, muta'alliq bil khobar, ya, muta'alliq bil khobar. Nah, kalau di sini jumlah fi'liyah kita istilahkan fi'il, fa'il, ya, fiil, fa'il, maf'ul. Nah, istilah maf'ul juga ada dua, maf'ul mutlak atau muta'alik bil fiil.
Kalau tadi MBK ini MBF ya. Muta'alliq bil fi'il. Oke, kita bahas satu dulu, maf'ul mutlak. Nah, namanya mutlak ya biasanya bertujuan untuk penguatan ya. Bentuknya biasanya berupa masdar. Nah, ini ya. Paling sering wujudnya adalah masdar. Masdar itu apa? Dalam hafalan kita ya, misalkan ada kata dulu dalam keluarga ya. Misalkan dalam keluarga itu keluarga aslama ya. Aslama, yuslimu, nah, ada islaman. Nah, islaman. Nah, ini fi fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar. Ism masdar baru ism fa'il ya. Fahuwa muslimun ya. Aslama yuslimu islaman fahuwa muslimun. Muslima islamu islaman fahuwa muslimun. Nah, masdar itu mana? Masdar itu yang tengah-tengah sini ya. Islaman ya. Inqolaban berarti inqilaban. Kalau istighfar menjadi istighfaron ya. Dan seterusnya ya. Nah, masdar bentuknya dia masdar dari fiil tersebut. Nah, jadi kalau misalkan ada bentuk fiil, nah masdarnya apa? Nah, kalau berurutan gitu ya, misalkan ada fiil di sini ada akar kata yang sama dengan sini, tapi dia masuknya isem. Nah, maka di sini disebut dengan maf'ul mutlak. Nah, itu yang satu akar kata yang sama dengan di sini. Tapi juga bisa diambil dari fiil lain yang memiliki makna yang sama. Ya, contohnya ya. Wa kallama Musa takliman. Nah, di sini ada kata kallama. Kallama yukallimu takliman. Dari keluarga alama ya. Allama yu'allimu takliman. Nah, di sini kallama yukallimu takliman. Takliman ini masdar. Masdar dari kata kallama. Maka takliman di sini ya, dia sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Jadi, kallamallahu Musa, Allah berkata kepada Musa takliman dengan sebenar-benarnya. Nah, nggak perlu diartikan lagi takliman itu dari kata kalama berarti berkata, ya, berkata-kata nggak perlu. Cukup tambahin dengan sungguh-sungguh atau sebenarnya, gitu ya, boleh. Nah, contohnya lagi, inna fatahna laka fathan mubinan. Nah, masih ingat di sini ya. Inna ini fil apa namanya? Jumlah ismiyah ya di awal mubtada. Nah, di sini kata kita fokus kepada fatahna. Fatahna ya, fatahna ini domirnya keluarga dari keluarga kecil ya. Fatha yaftahu fathan. Nah, fathan di sini merupakan penguatan dari fathah di sini. Berarti ini adalah maf'ul mutlak. Nah, ada nggak kaitan dengan mubinan? Mubinan ini fragmen masuk wasifah. Jadi fathan mubinan ini satu rangkaian. Nah, maf'ul mutlaknya satu rangkaian. Jadi sesungguhnya kami fatahna ya telah memenangkan kepada kalian ya kemenangan yang nyata ya. Fathan mubinan dengan sebenar-benarnya juga boleh. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja ya. Di sini ada kata kharaja sama-sama kharaja. Akhraja yukhriju ikhrajan. Nah, ini maf'ul mutlaknya. Nah, di sini yang agak beda ya. Kalau ini sama masih. Faqad faza fauzan azim. Faza yafuzu fauzan. Nah, ini juga sama. Ini merupakan masdarnya dari faza. Nah, fadukkata dakkatan wahidan sama ya. Dukkata dakkatan. Ini maf'ul mutlak juga. Nah, di sini yang berbeda ya. Jalastu qu'udan. Jalastu qu'udun. Jalasa ya. Qa'ada ini sama-sama duduk. Nah, maknanya sama, tapi bentuknya beda ya. Kalau mau pakai jalasa, ada ya, jalasa ya julusu julusan. Harusnya pakai di sini julusan supaya dia maf'ul mutlak yang sama sebelumnya. Tapi di sini pakai qu'udan. Nah, maknanya sama, tetapi fiilnya berbeda. Tetapi dia tetap dianggap sebagai maf'ul mutlak karena apa tadi ya? Definisi awal ya. Kalau ada isim masdar yang maknanya sama atau mirip, nah itu juga termasuk dari penguatan dari isim fiil tersebut dan dia dianggap sebagai maf'ul mutlak ya. Jadi jelas tuh ya aku telah duduk dengan sebenar-benarnya.
Gitu. Nah, itu untuk maf'ul mutlak. Ada pertanyaan dulu untuk maf'ul mutlak. Intinya adalah masdar setelah fi'il. Dia disebut dengan istilah maf'ul mutlak. Nah, tadi jadi tidak bisa dikartikan dua kali. Jadi penguatan aja ya, Pak Ustadz. Jadi Betul, penguatan. sebenarnya atau apa? Dengan sebenar-benarnya atau apa misalnya kalau di sini ya dengan sebenarnya biasanya ya. Wa kallamallahu Musa takliman ya. Allah berkata kepada Musa dengan sebenar-benarnya. Hmm. Sesungguhnya kami telah menangkan kepadamu yang sebenar-benarnya ya, kemenangan yang nyata. Atau tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja ya. Ini juga sama. Tsumma yu'idukum fiha dan juga mengeluarkan kalian dengan sesungguh-sungguhnya Oh atau ya. dengan benar. Jadi lebih ke penguatan aja, nggak perlu Ya. diartikan lagi. Faqad faza fawzan azima ya. Dan sungguh kami telah menangkan dengan sesungguhnya ya atau dengan kemenangan. Kalau yang biasa bentuknya apa namanya? eh, Fragmen sufasifa ya biasa dikuatkan lagi, diulang lagi ya. Dan sesungguhnya ya faza ya, faza kemenangan, kemenangan yang sungguh-sungguh ya, yang besar gitu ya. Jadi maknanya nggak perlu diartikan, cuman penguatan. Sama seperti ini ya, jalasa itu duduk, kok ada itu juga duduk ya. Jalas tuh dan ya, aku telah duduk dengan sebenar-benarnya, dengan sungguh-sungguh boleh, dengan sebenar-benarnya boleh, gitu. Oke, Ya, ampun. ampun. Oke. Kemudian mutalik bil fiil, ya ini istilahnya MBF ya. Kalau dalam jumlah ismiyah kita kenal aja dengan MBK, mutalik bil khabar. Nah, ini diistilahkan dengan muta'alik bil fiil ya. Fungsinya apa? Fungsinya untuk menyederhanakan istilah saja. Ya, karena bentuknya apa? Bentuknya biasanya jar majrur atau special mudhaf yang zorof. Contohnya, nah di sini ya, amana billahi wal yaumil akhir. Ini kan ada kata amana kan fiil ya. Nah, ini fiil. Terus kok tiba-tiba ada billah ya. Billahi wal yaumil akhir satu rangkaian ya. I dengan Allahi wa yaumil wa ini kata sambungnya yaumil akhir ini juga dari ba di sini. Nah, kata ba di sini ini kan fragmen jar majrur. Nah, jadi ada fiil tapi diikuti jar majrur. Nah, maka istilahnya kita ganti dengan muta'alik bil fiil, penyederhanaan saja. Muta'alik bil fiil. Artinya sama saja. Aku dia telah beriman kepada Allah dan juga hari akhir. Enggak ada yang beda untuk maknanya, cuman penyederhanaan istilah saja. Nah, ini ya. Nah, untuk mudahnya sebaiknya kita mulai ya menyebutkan MBF ya. Tidak tetapi jika masih menyebut maf'ul juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi amana ini kan fiil fa'il sebenarnya. Fiil fa'il ya. Fiilnya siapa? Fiilnya amanah, fa'ilnya huwa. Billahi wal yaumil akhir ini sebenarnya sebagai maf'ul. Nah, istilah sebelumnya ya. Tapi di sini kita mengistilahkan lainnya dengan istilah muta'alik bil fiil ya. Ada jar majur atau special mudhof yang letaknya setelah fiil fa'il maka disebutnya dengan muta'alik bil fiil. Oke. Maaf Pak Ustadz, Eh, saya gimana? ditanya Pak. Silakan. Ya, yang tadi yang dimaksud penyederhanaan itu yang disederhanakan yang mana Pak Ustadz? Istilah kalau sebelumnya di unit berapa ya? Unit ke tiga apa empat ya? Nah, itu kan istilah yang kita kenal kan hanya fiil, fa'il, maf'ul. Nah, istilah maf'ulnya ya kita ganti, kita sederhanakan dengan istilah muta'alik bil fiil. Karena apa? Karena bentuknya seperti bentuk MBK. Nah, Oh, jadi iya. istilahnya ya sebenarnya nanti dalam eh, apa namanya istilah-istilah itu ada banyak banyak istilah yang berbeda antara macam-macam ilmu nahwu sorof ya atau pembelajaran nahwu sorof itu istilah-istilahnya yang berbeda. Cuman
Kita menyederhanakan dalam Quran Arabik ini dengan istilah muta'alliq bil fi'il. Nah, gitu. Ya, ya syukron. Supaya membedakan antara maf'ul yang bentuknya nasab begitu ya dengan maf'ul yang bentuknya jar seperti ini. Gitu. It's menjawab pertanyaan. Ini, ya. Ini secara lisan ya. Apakah ini apa isian ya? Menjawab pertanyaan secara lisan. Silakan dari Pak Pak Andi dulu silakan. I- Sebutkan eh, komponen jumlah fi'liyah dan definisinya. Komponennya ada fiil, fa'il, maf'ul. Oke, fi'il, fa'il, maf'ul. Fiil Fi'il itu tindakan, oke. Fa'il. fa'il pelaku, Mm-mm. keterangan, maf'ul. Oke, Pak Andi, sebutkan aturan fa'il luar. Fa'il luar apa tadi lupa ya Ustaz. Fa'il Domirnya. luar ya domirnya itu eh, harus satu jenis ya Apa tadi dengan domir yang boleh? fiilnya. Domir yang boleh tadi apa? Domir yang boleh itu yang yang diperbolehkan harus satu satu jenis ya Ustaz ya? Iya, satu Masih apa namanya? Satu jenis sama ini, gendernya sama. ya genrenya sama ya. Oke. Fiilnya domir apa itu yang boleh? Fiilnya domir huwa dan hiya ya. Oke, fiilnya domir huwahiyya. Terus setelah setelah fiilnya berstatus apa? Fa'il luarnya. Setelah fiilnya berstatus rofa. Oke, berseroba ya. Oke. Maf'ul bisa berupa ism dan juga fragmen yang berstatus Masuk. ya, betul ya. Yang penting statusnya adalah sop ya. Lanjut, Pak Andi. Maf'ul boleh berupa kantong yang berisi. Nah, kantong itu isinya apa tadi? Maf'ul berupa kantong yang berisi Hmm. Ini tadi belum ada contohnya, tapi sudah saya jelaskan tadi. eh apa itu ya? Misalkan ada fiil, ada fa'il, ada maf'ul. Hmm, Nah, maf'ul ini bisa berupa kantong. Apa tadi kantongnya? Jumlah, jumlah eh ismiyah, atau jumlah jumlah fiil ya. nah, bisa berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Tadi belum ada contohnya. Mudah-mudahan dibawa kayaknya ada nanti. Ya, ya. Oke, apakah arti maf'ul bihi dan arti maf'ul fihi? Silakan Pak Ani. Ma- Maf'ul bihi itu Mm-mm. menjawab pertanyaan apa dan siapa. Oke, Maf'ul fihi itu menjawab pertanyaan kapan dan di mana. betul. Silakan Pak Andi. Maf'ul lahu dan maf'ul hal. Maf'ul lahu untuk menjawab pertanyaan kenapa atau Mm-mm. mengapa, sedangkan maf'ul hal untuk menjawab pertanyaan bagaimana. Oke, maf'ul mutlak. Silakan Pak Ani. Fungsi maf'ul mutlak itu penegasan ya tadi. Oke, penegasan penguatan boleh. Apa bentuknya? Mm-mm. Bentuknya tadi apa tadi? Aduh, lupa ya. Harus isem. Oh, di Ada misalkan fi'il mudhari. Ini fi'il di madhi, fi'il mudhari. Di sini ada ini ada isem fa'il. Nah, oh, itu kan. masdar. Nah, isem masdar. Oke. Bentuknya harus isem Bisa masdar masdar. atau yang semakna dengan fi'ilnya ya. Saya, Ya, tadi contohnya kok ada ya dengan ya, ya, jasa. ya, ya. Oke. Selamat. Kemudian apa maksud dari muta'alliq bil fi'il? Silakan Pak Andi. Muta'alliq bil fi'il ini Hmm. maf'ul yang bentuk jar majrur ya Jar majrur atau special zorof ya. atau spesial dzaraf ya. Apa tadi maknanya sebagai?
Pe, Eh, Penyederhanaan ya. ya penyederhanaan. Oke. Jumlah fi'liyah tidak normal yaitu, nah ini belum dipelajari tadi kayaknya ya. Jadi yang normal itu ada fi'il, fa'il, ada maf'ul. Nah, biasanya ada yang mendahulukan, yang paling sering mendahulukan adalah maf'ul, mendahului fi'il atau maf'ul mendahului fa'il. Nah, maknanya sebagai apa? Ikhtisos ya, biasanya ikhtisos sebagai pengkhususan ya. Oke, ini karena tadi belum ada kayaknya ya. Oke, terakhir domir temper sebagai maf'ul ya, domir temper yang sebagai maf'ul selalu menempel pada apa? Pada isem atau pada fiil atau pada huruf. Nah, silakan Pak Ani. Domir tempel sebagai Mm-mm. maf'ul. Eh, Kalau ini saya mudahkan ininya. Rasuluhu. Nah, kemudian eh, ja'ahu. Ja'ahu. Nah, ini kan sama-sama ada domir tempelnya. Nah, domir tempel yang berperan sebagai maf'ul yang mana? Yang atas atau yang bawah? Sebagai eh, keterangan. sebagai keterangan ya. Ja ini datang, datang kalau ini Rasul. Nah, Oh ya, yang kalau yang bawah yang bawah. Nah, ini dia telah datang kepadanya gitu ya. Berarti kepada nyanya di sini sebagai maf'ul. Nah, berarti kalau domir tempel yang berperan sebagai maf'ul dia selalu menempel pada fi'il. pada fiil. Nah, nah. Ya, Yang nggak tahu kan isem ya. Nah, ini nggak bisa. Oke, oke itu ya. untuk pelatihannya. Nanti ini boleh dikerjakan ya sebagai latihan di rumah tentang maf'ul ya. Ini ada beberapa contoh nih. Insya Allah nanti dikirimkan menentukan maf'ul ya. Karena di sini bentuknya kalau dalam dalam di sini nah ini agak sedikit kecil-kecil ya. Nanti boleh di, dilihat di rumah dia ada artinya. Boleh disesuaikan nanti masuknya dia sebagai apa ya. Kata yang digarisbawahi sini ya ayyuhalladzina amanu la tabtilu shadaqatikum. Nah, janganlah kalian memusnahkan sedekah kalian. Nah, sedekah kalian itu sebagai apa? Nah, coba dicek apakah bihi, lahu, hal, mutlak, MBF. Nah, sama semuanya ya. Cuman yang ada artinya yang bagian sini aja ya. Kalau di sini wal mulku ala arja'iha wa yahmil arsya. Ini juga ayat semua ya. Wa may yattakhidz syaitana waliyan. Cuman nggak ada keterangan surat apa itu ya. Nanti boleh sambil dicek. Ya, ini surat apa, artinya apa, boleh. Ini sebagai latihan insya Allah. Baik, itu insya Allah untuk pertemuan malam hari kali ini. Barangkali ada diskusi, tanya jawab, silakan. Persilakan. Latihan. Cukup Ustadz. Cukup. Ya, Ya, ampun. ya. Alhamdulillah. Jadi insya Allah pertemuan hari ini kita cukupkan. Kita sudah sampai di maf'ul ya. Nanti tinggal penguatan tentang komposisi maf'ul ya. Nanti komposisinya ada yang di depan, di belakang. Nanti insya Allah kita perkuat lagi. Sama insya Allah pekan depan mudah-mudahan sudah sampai di fi'il mudhari insya Allah. Baik, syukran jazakumullah khairan ala husni ihtimamikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan ziyadat taqwa ya, menambahkan ketakwaan pada kita semua dan semakin mendekatkan kita datang kepada nasihat-nasihat Allah Subhanahu wa taala. Dan di situasi yang sekarang ya lagi genting, mudah-mudahan Allah selamatkan negeri kita ya dan keluarga-keluarga kita insya Allah dari segala fitnah-fitnah yang mara bahaya yang senantiasa mengganggu begitu ya. Tapi kita Ya. cukupkan dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Syukron Ustadz. J, Wassalamualaikum sami-sami. warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Assalamualaikum.